Pertarungan antara naga dan harimau. Di arena, beberapa raja muda muncul bersamaan, mengejutkan semua orang. Pertarungan hebat ini menjadi semakin intens, membuat darah penonton mendidih, pikiran mereka naik turun drastis. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berkembang sejauh ini. Raja-raja kuno, raja dunia saat ini, dan lainnya semuanya muncul, bergegas. Indra keilahian orang-orang ini sangat tajam. Mereka merasa bahwa arena tersebut mengizinkan banyak orang untuk masuk ke dalamnya, memungkinkan terjadinya pertarungan kelompok untuk memperebutkan posisi teratas. Ini mungkin berbeda dari masa lalu, dan akan menunjukkan perubahan yang tidak terduga. Justru karena itulah mereka naik ke arena untuk meraih keberuntungan alam. Zeng zeng. Tangisan pedang memecahkan langit, suara terdengar di cakrawala, udara dingin merembes ke tulang semua orang. Rambut Gu Jianyun acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, sepertinya dia akan menjadi gila. Dia benar-benar marah, sangat marah. Itu karena orang-orang yang naik ke arena semuanya menggunakan dia untuk menguji kekuatan mereka. Ia menjadi standar untuk mengukur kekuatan. Bagaimana dia bisa membiarkan hal ini terjadi? Dia, Gu Jianyun, mengembangkan untaian energi abadi dan bahkan melewati kesengsaraan surgawi, seorang pahlawan terkenal yang luar biasa, namun saat ini, dia dipandang rendah seperti ini. Dia pertama kali terluka parah oleh Si Hao, dan kemudian lengannya diledakkan oleh pupil ganda. Kemudian, dia terus-menerus mengalami serangan, membuatnya sangat kesal. Selama pertempuran antar raksasa ini, lebih banyak orang datang, semuanya orang aneh kuno. Salah satunya adalah seorang wanita yang memegang miniatur gunung berapi setinggi 1 inci, di dalam magma mengapung sebuah peti mati kecil. Tampak menyeramkan dan misterius. Ada gadis lain, rambut emasnya tergerai, melepaskan cahaya keemasan. Seni surga dirilis, membuat tempat ini bergemuruh. Arena ini menjadi semakin kacau, pertarungan hebat berlanjut tanpa henti, suara dao bergemuruh. Itu karena orang-orang ini merasakan keberuntungan alam akan segera muncul. Jika mereka tidak naik ke atas panggung, maka tidak akan ada kesempatan lagi, jadi mereka harus bertarung selama kekacauan itu. Apakah menurutmu sembarang orang bisa datang ke sini? Kalian semua, ambillah tinjuku. 10 Raja Mahkota tidak puas. Dia tiba-tiba berbalik, membentuk jejak naga, tinjunya bersinar. Jejak yang dia keluarkan adalah tinju naga yang paling ganas. Naga sejati mengacungkan ekornya, bergegas menuju semua orang. Dia menyapu kerumunan sendirian, menghadapi orang-orang yang baru saja tiba, mendominasi hingga ekstrim. Orang-orang itu menderita serangan, tidak punya pilihan selain melawan. Tempat ini meletus, pancaran cahaya ilahi menutupi matahari, simbol-simbol meletus seperti gunung berapi. Ada beberapa yang mengeluarkan banyak darah, di antaranya termasuk orang-orang kuno yang aneh, sulit untuk memblokir kekuatan tinju 10 Raja Mahkota. Masih belum naik ke panggung untuk segera menawarkan bantuan? Ada beberapa yang, setelah terluka, tidak mundur, malah diam-diam mengirimkan suara. Hong! Tempat ini meletus. Ada ahli dari semua sekte di bawah arena, banyak aliansi terbentuk di antara mereka. Pada saat ini, mereka mendengar suara-suara aneh kuno ini, bergerak keluar, berpisah ke camp yang berbeda, tanpa diduga bergegas ke arena bersama-sama. Ini adalah peperangan kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dulu hingga sekarang, belum pernah terjadi pertarungan semrawut ini di arena. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang naik ke arena, berdiri bersama dengan beberapa orang aneh kuno, maju dan mundur bersama mereka. Membunuh. Ada beberapa yang berada di atas yang lain. Si Hao, Exilet Immortal dan 10 Raja Mahkota menerobos kerumunan, menyapu semua orang yang menghalangi mereka. Pertarungan besar mereka tidak terpengaruh, membunuh semua orang yang berani menghalangi mereka. Mereka yang mendekati pertempuran mereka langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Tipe orang seperti ini tidak bisa dihadapi sama sekali, seperti iblis yang menebang segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tidak ada yang berani mengganggu pertempuran mereka, dan mereka juga tidak bisa menghentikan tindakan mereka. Boom! Tiba-tiba, belati tulang terbang keluar, menusuk punggung Si Hao. Cahaya gelap melonjak. Ini adalah artefak magis Dewa Surgawi yang menyerang secara diam-diam. Si Hao mengeluarkan teriakan ringan, mengeluarkan esensi spiritual bawaan dari mulutnya. Itu disertai dengan pancaran cahaya yang kacau, membimbing dan menggerakkan belati.
Di kejauhan, tangisan menyedihkan langsung terdengar. Ada ahli yang mengalami bencana. Kamu berani menyerangku secara diam-diam? Dengan ujung jari Sihao, bulu asli Kunpeng menari-nari. Cahaya keemasan beraneka warna memenuhi langit saat dia membantai ke depan. Peu. Pada akhirnya, seorang ahli terjatuh. Artefak magis Dewa Surgawi memiliki rohnya sendiri, melarikan diri dengan sendirinya. Huang terlalu kuat, benar-benar musuh besar kita yang harus dilenyapkan. Setelah naik ke panggung, seseorang membantu Gu Jianyun, mengakhiri situasi berbahaya, diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Kamu sebenarnya tidak mati, kamu juga datang. Gu Jianyun terkejut. Ini adalah orang aneh kuno Gua Awan Api. Sebelumnya dikabarkan dia menjadi gila, meninggal dalam meditasi di era tertentu. Tidak ada yang menyangka dia masih hidup, memasuki Immortal Ancient. Dia sekarang berdiri di sisi Gu Jianyun. Ayo bantu Ning Chuan membunuh Huang. Keturunan darah orang berdosa harus dilenyapkan. Raja muda Gua Awan Api berkata dengan dingin. Baru saja, alasan mengapa seseorang menggunakan artefak magis Dewa Surgawi untuk menyerang Sihao justru karena dorongannya. Persis seperti yang diperkirakan masyarakat. Ada beberapa sekte besar yang memiliki pengaturan sebelumnya, bekerja sama dengan penduduk asli, menciptakan artefak magis Dewa Surgawi di Immortal Ancient, menggunakannya untuk menangani beberapa orang aneh kuno. Gua Awan Api, Istana Abadi, dan lainnya sebelumnya telah melakukan ini. Artefak magis Dewa Surgawi dan kekuatan rahasia itu sekarang muncul. Gu Jianyun mengerutkan kening. Meskipun dia ingin membunuh Huang, bergabung dengan orang lain seperti ini bukanlah gayanya. Apa gunanya merasa was-was sekarang? Saya akan membantu Ning Chuan membunuh Huang, dan kemudian kita hanya akan menonton dari pinggir lapangan saat 10 Raja Mahkota dan Exilet Immortal saling menghancurkan satu sama lain. Ketika saatnya tiba, kelompok kita akan bisa menang dan memperoleh keberuntungan alami. Kata orang aneh kuno Gua Awan Api dengan suara rendah. Haruskah kita bergerak? Tepat pada saat ini, seseorang mendekat, mengirimkan suara kepada mereka berdua. Gu Jianyun terkejut. Masih ada yang lain, ini juga orang aneh kuno. Saya menghubungi dua teman Dao. Ketika saatnya tiba, mereka akan menggunakan artefak magis Dewa Surgawi untuk membantu Ning Chuan. Kata ahli tertinggi Gua Awan Api. Teman Ning Chuan Dao mungkin belum tentu menghargai ini. Gu Jianyun ragu-ragu. Ning Chuan bukan bagian dari warisan mereka, tapi dia sebelumnya telah membaca buku dan catatan kuno sekte kuno mereka, dan itulah sebabnya dia memikul tanggung jawab yang besar. Terkadang, Ning Chuan adalah perwakilan mereka. Mengambil tindakan. Kata ahli Gua Awan Api. Dia awalnya mengira ada yang salah dengan Sihao, bahwa dia pasti akan mati, tidak pernah berharap dia menghasilkan tubuh emas. Benar-benar tidak terduga. Bagus. Pada akhirnya, Gu Jianyun mengangguk. Dia membawa pedang sucinya, membantai jalannya ke depan. Keempatnya berpisah, diam-diam maju, bertarung melawan orang-orang di sekitarnya, maju melalui darah yang berterbangan. Hong! Tiba-tiba, pagoda Dewa Surgawi bersinar, muncul di atas kepala Sihao, menekan ke bawah, mengelilinginya. Rambut halus Sihao berdiri tegak. Dia menghindar ke samping, dan benar saja, tombak Dewa Surgawi menusuk. Cahaya cian bersinar, menembus kehampaan, auranya sangat kuat. Dia menghindar lagi. Sebuah jaring besar, berkilau dan tembus cahaya, bergerak, hendak mengikatnya di dalam. Selain itu, Gu Jianyun juga mengambil tindakan. Pedang ilahi membelah langit, membelahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. 4 ahli hebat menyerang, dan kemudian lawan tangguh Ning Chuan juga bergabung, mengelilinginya di dalam. Seseorang harus memahami bahwa ada senjata Dewa Surgawi yang menekan Sihao. Ekspresi semua orang berubah, karena pada saat ini, kekuatan magis Dewa Surgawi menyapu tempat ini. Itu terlalu kuat dan kuat. Banyak pembudidaya di sekitarnya segera berubah menjadi pasta berdarah, meledak di tempat. Selain raja-raja kuno, banyak ahli merasa sulit untuk mundur. Mati mengenaskan tanpa mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Area ini langsung menjadi kosong. Mencari kematian. Tanpa diduga, Sihao tidak mengelak kali ini, berdiri di sana dan menghadapi keempat musuh. Di tangannya, sepotong tulang putih bersih muncul. Itu tidak terlalu besar, tapi lembut dan berkilau. Dia menggunakannya untuk menghadapi artefak magis Dewa Surgawi.
Hong. Gambar kosong dari semua jenis makhluk muncul, menahan kekuatan Dewa Surgawi, menghentikan artefak magis Dewa Surgawi itu. Ini adalah diagram 10.000 roh, pertama kali dia menampilkannya di hadapan semua orang sejak memasuki Immortal Ancient. Dia menggunakannya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Apa ini? Pewaris Gua Awan Api berteriak keras. Tombak Dewa Surgawi di tangannya tidak bisa bergerak, semua kekuatan magisnya lenyap, tidak mampu bergerak maju. Satu-satunya hal yang beruntung adalah potongan tulang ini tidak meletus dengan kekuatan ilahi, hanya menjaga secara pasif. Itu menampilkan semua jenis bayangan hampa dari makhluk yang berbeda. Membunuh. Saat ini, Sihao meletus. Ini tidak bisa ditoleransi. Dia menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang aneh zaman dahulu. Orang-orang seperti ini benar-benar bergandengan tangan untuk melancarkan serangan tersembunyi terhadapnya. Sayap Kun Peng muncul di belakangnya, dan di depannya, petir terkuat meletus. Pedang yang diringkas dari simbol reinkarnasi dipegang di tangannya. Dia bergegas maju dengan kejam. Dia menghadapi Ning Chuan secara langsung, dan kemudian berbalik untuk membunuh Gu Jianyun. Gu Jianyun sangat khawatir. Kekuatan seperti ini tidak bisa dihadapi secara langsung. Begitu orang itu bergegas, itu memberinya perasaan tercekik. Simbol melonjak, membuatnya batuk darah dengan suara wah. Dia menahan pedangnya saat dia bergerak, segera mundur. Ah! Raja Gua Awan Api berteriak keras, karena Sihao mengincarnya. Pedang itu ditebas, simbol reinkarnasi meletus, waktu menghilang. Dia merasa hidupnya seperti dijarah. Membunuh! Dia berteriak keras. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang dan terus mengambil tindakan, menggunakan metodenya yang paling kuat, menampilkan semua jenis teknik yang berharga, itu masih belum cukup, tidak mampu menghentikan Sihao. Ketika Sihao bergegas ke depan wajahnya, dia sudah menggunakan beberapa lusin metode rahasia, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan, menahan beberapa lusin gerakan sebelum kepalanya dibelah oleh pedang. Roh primordialnya ingin melarikan diri, tetapi pada saat itu, ia tertembus oleh pecahan waktu, berubah menjadi abu. Hong! Ning Chuan mengambil tindakan dari belakang, tapi sayap Kun Peng Sihao bergerak, menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menghentikannya. Selain itu, Sihao bergegas maju, menggunakan diagram 10.000 roh untuk menghentikan pagoda Dewa Surgawi. Tinjunya menghantam, menghancurkan seorang raja, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Kemudian, dia terus-menerus menghasilkan jejak Kaisar Petir, menamparnya tanpa henti. Petir terjalin, meledakkan makhluk aneh kuno lainnya, mengubahnya menjadi bongkahan batu bara hangus. Bahkan tidak mengembangkan satupun energi abadi, namun masih berani mencoba membunuhku. Sihao berkata dengan dingin. Hong! Saat Sihao bergegas menuju Gu Jianyun, Chang Gongyan mengambil tindakan, menembakkan panah, membuat Gu Jianyun mengeluarkan banyak darah. Anak panah itu menembus bahunya, membuat area itu meledak. Gu Jianyun terbang keluar, jatuh dari arena. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kalian semua, minggir! Seseorang berteriak. Justru pria api misterius yang datang dari alam bawah. Dis reinkarnasi muncul di tangannya. Pada awalnya, kekuatan cakram ini tidak pernah ditampilkan, tetapi saat pergelangan tangannya mengeluarkan darah, cakram kuno itu perlahan bangkit kembali, menampilkan gelombang energi kacau, melepaskan kekuatan terbesar. Itu bisa dibawa ke Immortal Ancient, tidak dihentikan oleh kelopak bunga Dao yang besar, dis reinkarnasi ini tidak terbayangkan. Pada saat ini, dia mengaktifkan sudut dis reinkarnasi ini untuk menekan semua orang, ingin meledakkan semua orang keluar arena, menjadikannya pemenang terakhir. Sama seperti angsa yang menjadi yang pertama di Immortal Ancient, memiliki artefak berharga yang kacau balau. Ada orang yang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka yang bergegas merasa kulit kepala mereka mati rasa, tidak mampu menahannya sama sekali. Apakah menurutmu ini saja cukup untuk menekan semua orang? Masih kurang. Teriak 10 Raja Mahkota. Saat itu juga, sebatang pohon kecil muncul di tangannya. Tingginya kurang dari 1 kaki. Dia meraih bagasi, dengan keras menyapu keluar. Pada saat ini, cahaya keberuntungan terbang dalam 10.000 garis, hukum alam tidak ada habisnya, sepenuhnya menghapus semua energi kacau yang menekan ke arahnya. Semua orang menarik napas dingin. Itu mungkin saja pohon dunia.
Di sisi lain, Exilet Immortal bahkan lebih tenang, di tangannya muncul tanduk, sederhana dan alami. Namun, ketika dia mengayunkannya dengan ringan, langit dan bumi terbelah, hantu dan dewa melolong. Astaga, itu adalah tanduk tunggal semut bertanduk surgawi, 10 tanduk abadi yang tak tertandingi. Semua orang menjadi tercengang. Ekspresi lelaki api misterius itu berubah. Serangan ini sebenarnya gagal, sebenarnya dua orang mampu menghentikan kekuatannya. Hong! Tepat pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Retakan besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara KAKA yang terus meluas, hampir meledak. Hal ini juga mempengaruhi stabilitas arena. Apa? Ada orang dari dunia luar yang ingin masuk? Semua orang berteriak ketakutan. Penduduk asli semakin terguncang, merasa sangat khawatir. Perubahan besar akan segera terjadi. Kaca! Retakan besar menyebar, melintas di depan arena, menciptakan tabrakan yang hebat. Sebuah weng terdengar. Arena itu bersinar, dengan cepat membentuk sebuah gerbang, memulai formasi transportasi. Secercah cahaya menyapu Si Hao, hendak membawanya pergi. Ia memilih dia. Semua orang mengepalkan tangan mereka. Ada kekuatan eksternal yang mengganggu, peristiwa tak terduga kini muncul. Arena ini menjadi tidak stabil, jadi ia menentukan pilihannya. Semua orang tahu bahwa Si Hao sebelumnya memenangkan 800 ronde, orang yang memenangkan paling banyak di antara orang-orang ini, dan itulah mengapa dia terpilih. Kembali ke sini. Teriak 10 Raja Mahkota. Dia mengacungkan pohon kecil di tangannya, menghasilkan 10.000 hukum alam, dengan paksa menghentikan Si Hao, ingin menyeretnya kembali. Pada saat yang sama, Exilet Immortal juga mengambil tindakan, menggunakan tanduk tunggal semut bertanduk surgawi untuk menekan Si Hao. Membunuh. Ning Chuan juga pindah. Mereka bukan satu-satunya. Yang lain juga berusaha menghentikan hal ini terjadi. Pada saat ini, Si Hao tidak menahan apapun, mengenakan baju besi compang-camping yang sepertinya berhubungan dengan Kaisar Petir. Selain itu, dia memegang diagram 10.000 roh di tangan kanannya, tangan kirinya menghasilkan skala sepanjang 1 kaki. Skala ini melepaskan energi drakonik yang meningkat pesat. Itu berasal dari perahu kuno berwarna hitam yang diwarnai darah. Mereka yang menghentikanku semuanya akan mati. Si Hao meraung. Dengan suara syua, lebih dari 10.000 pecahan dao besar beterbangan, sangat mempesona. Pohon dunia, meski hanya sebatang pohon muda, sebenarnya terlalu kuat. Isinya semua dao sejak lahir, selaras dengan langit dan bumi. Itu bisa menghasilkan seluruh dunia. Pada saat ini, ia bergerak, mengeluarkan suara hualala, daun yang menghasilkan segala jenis kecemerlangan. Boom! Si Hao memegang diagram 10.000 roh di tangannya, menghadapnya secara langsung. 10.000 sosok kosong muncul, segala jenis makhluk muncul, secara tak terduga menghalangi pohon kecil itu. Di antara keduanya, sejumlah besar energi kacau meletus. Semuanya kabur, membuat platform ini bergetar hebat. Adegan seperti ini mengejutkan semua orang di sini. Ini adalah harta karun tertinggi. Anak pohon dunia adalah satu hal, seluruh dunia menyadari sifatnya yang menakutkan. Namun, potongan tulang putih seukuran telapak tangan apa yang ada di tangan Si Hao itu? Warnanya putih bersih seperti batu giok, ternyata sangat kuat. Potongan tulang ini hanya bertahan secara pasif, tidak menunjukkan karakteristik ofensif apapun. Arena bersinar, menghasilkan gerbang cahaya, membentuk formasi transportasi. Kekuatan semacam itu menjadi semakin besar, menarik Si Hao. Dia tersapu, hendak bergegas masuk. Namun, semua orang mencoba menghentikannya, artefak berharga itu terlalu kuat, menghalangi jalannya. Penindasan semut bertanduk surgawi. Exilet Immortal mengambil tindakan. Tanduk tunggal itu tidak terlihat terlalu panjang, tapi lebih berat dari 10.000 gunung besar jika dijumlahkan, tekanannya membuat orang lain sulit bernapas. Orang bisa melihat kekosongan itu meledak inci demi inci. Isinya hukum dengan kekuatan ekstrim. Hukum alam semut bertanduk surgawi muncul lagi, kekuatan ini sebelumnya menjungkir balikan 9 langit. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah meledak sejak lama, dan bahkan Raja kuno pun tidak akan mampu menghentikan serangan ini. Ini adalah tulang ajaib yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Untungnya, Si Hao juga punya metode, item yang bisa menandinginya.
Diagram 10.000 roh di tangan kanannya menahan pohon dunia, sedangkan skala naga di tangan kirinya menghadapi serangan ini. Gelombang tangisan drakonik terdengar, merobek 9 langit, menghentikan satu tanduk ini. Sisik naga yang menantang, menyentuhnya akan memicu kemarahan yang besar. Seseorang gemetar, mengeluarkan seruan takjub seperti ini. Itu karena ada orang-orang di antara penduduk asli yang menyadari bahwa ini mungkin skala perlawanan naga sejati. Itu benar-benar muncul di tangan Huang Honglong. Langit dan bumi terbelah, bahkan arena pun menjadi retak, semua karena benturan antara satu tanduk dan sisik. Ini adalah tanduk dan sisik dari tubuh 10 iblis, sebuah konfrontasi yang melintasi ribuan era. Yang satu mewakili kekuatan, yang lain mewakili spesies paling kuat di dunia. Konfrontasi hebat semacam ini tentu saja menakutkan tanpa akhir. Saat itu juga, matahari, bulan, dan bintang seolah-olah jatuh. Suara dao hebat yang memekakan telinga terdengar. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Ada pula yang berteriak dari belakang. Sekarang bukan waktunya bertarung satu lawan satu. Begitu Siha masuk, itu akan mengakhiri harapan semua orang. Hanya dengan menghentikannya, meledakannya keluar arena barulah mereka punya kesempatan. Membunuh. Orang-orang di belakangnya juga membantai, mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, semua jenis teknik berharga terbang, semuanya merupakan kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia. Biasanya, hanya kemunculan satu saja akan membuat orang lain tercengang, namun sekarang, semua jenis kemampuan ilahi yang terbatas muncul. Ada beberapa yang telah hilang dalam warisan selama beberapa ratus ribu tahun, namun sekarang, mereka semua muncul, menunjukkan kecemerlangan mereka. Siha mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, seluruh tubuhnya bersinar. Dengan dua harta ilahi di tangannya, dia bertarung melawan kerumunan di hadapannya. Dia benar-benar bangkrut, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Pohon yang menjadi ancaman terbesar bagi dirinya adalah pohon kecil milik 10 Raja Mahkota. Meskipun pohon itu hanya setinggi 1 kaki, 10.000 helai kabut tipis, masing-masingnya adalah sejenis pecahan dao, yang melingkari dirinya, mencegahnya memasuki gerbang dao itu. Jika tidak, Sihao akan langsung pergi. Saat ini, dia terikat oleh pohon dunia, masalah terbesar yang dia hadapi saat ini. Selain itu, kekuatan tanduk tunggal semut bertanduk surgawi juga menakutkan. Meskipun itu tidak bisa membatasi dirinya, kekuatan serangannya sungguh luar biasa hebatnya, melepaskan aliran simbol yang tak henti-hentinya. Kekuatan ilahinya tak tertandingi, akan membuat arena itu sendiri runtuh. Jika bukan karena skala penentang naga di tangannya, akan sangat sulit baginya untuk menangkis tanduk itu. Membunuh. Laki-laki yang dikelilingi oleh api misterius membantai, mengaktifkan disreinkarnasi. Dengan sedikit guncangan, langit terbelah, energi kacau memenuhi udara. Hal ini segera memperburuk situasi Sihao. Artefak berharga lainnya ditekan. Bukan karena diagram 10.000 roh dan skala penentang naga, dia pasti akan hancur tanpa ketegangan apapun. Persis seperti itu, beberapa harta karun tertinggi saling bertautan, energi kacau melonjak di antara mereka, menyebar dari tangan semua pemilik yang berbeda. Mereka mengunci kekosongan, saling berhadapan. Membunuh. 10 Raja Mahkota melonggarkan cengkeramannya, tidak takut orang lain akan mencuri pohon kecil itu, langsung membantai untuk melawan Sihao. Diagram 10.000 roh, tanduk tunggal semut bertanduk surgawi, dan lainnya melayang di kehampaan, saling bertautan, membentuk ruang aneh, untuk sementara mencegah Sihao pergi. Dia hanya bisa bertarung. Sihao melepaskan segalanya. Seluruh tubuhnya berkobar seperti matahari yang besar, meletus dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Hong! Dia tidak berkata apa-apa, malah langsung menghadap 10 Raja Mahkota. Tinjunya seperti batu giok, berkilau dan transparan, tetapi ketika hancur, itu lebih menakutkan daripada guntur surgawi. Tinju ini berisi beberapa jenis misteri mendalam, tidak ada yang tidak dapat diatasi, sangat kuat hingga ekstrim. Ekspresi 10 Raja Mahkota menjadi serius. Tubuhnya mengeluarkan suara pipak. Lengan itu bersinar, tinju naga bergabung dengan 10 teknik berharga yang kejam, lainnya, membuat kekuatan tinju itu tak tertandingi. Boom! Tinju mereka melepaskan api dewa surgawi, melampaui masa lalu, seolah-olah mereka benar-benar akan menerobos sangkar langit dan bumi untuk menunjukkan keabadian. Boom!
Langit runtuh dan bumi runtuh. Asap dan debu melonjak. Arenanya rusak. Shua! Exiled Immortal juga mengambil tindakan, dengan anggun menyikat lengannya. Cahaya warna-warni yang kacau meletus, tampak murni dan menyendiri, tapi serangan ini membuat permukaan arena terbelah. Bahkan tidak ada lagi kebutuhan untuk membicarakan Si Hao yang bertukar telapak tangan dengannya. Dia mengalami kekuatan yang sangat besar. Cahaya seperti kenaikan meletus di antara keduanya, menghasilkan hujan cemerlang yang tak ada habisnya. Cahaya menyilaukan itu melukai mata semua orang. Segalanya terjadi terlalu cepat, terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Tiga ahli hebat sudah saling berhadapan. Tiba-tiba, gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh. Diagram surgawi melayang di udara seperti matahari surgawi. Bintang-bintang besar berputar-putar, bintang-bintang di kosmos terlihat samar-samar, sungai perak yang tak terbatas cemerlang, sangat kuat hingga ekstrim. Ning Chuan juga mengambil tindakan. Diagram surgawi di punggungnya ditekan ke depan. Hal ini membuat semua orang tercengang. 4 ahli tertinggi bersaing untuk mendapatkan supremasi, 3 di antaranya mengelilingi ahli keempat. Itu terlalu mengejutkan. Kita harus ingat bahwa salah satu dari mereka dapat menyapu seluruh pasukan, mengabaikan semua musuh, dan jarang menghadapi lawan. Namun, hal-hal akhirnya berkembang seperti ini. Jantung semua orang berdebar kencang. Akankah Huang bisa hidup? Dia mungkin dalam bahaya. Membunuh. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh yang besar, baju besi compang-camping di tubuhnya bersinar. Meski banyak lubang, namun saat ini bukan menjadi kelemahan, melainkan memberikan manfaat. Lubang-lubang itu penuh dengan kecemerlangan, terus berputar, menarik esensi dunia dari segala arah, mengirimkannya ke tubuh Si Hao, membuat darahnya melonjak, membantu pertarungannya melawan 3 musuh besar. Pada saat itu, dunia terbelah, para dewa dan iblis menangis, hujan darah mengalir deras. Bahkan ada roh abadi yang tampak muncul, cahaya kabur melonjak. Terlalu banyak adegan yang tidak teratur. 4 makhluk tertinggi berubah menjadi cahaya, terjalin bersama, terus-menerus berbenturan. Semua orang terguncang. Si Hao sebenarnya tangguh, tidak terjatuh, bertarung sengit melawan 3 orang. Aku juga ikut bergabung. Seseorang meraung dari belakang, juga mengambil tindakan. Justru itu adalah Xian Fei. Orang ini benar-benar monster, mengolah seni pembakaran langit yang hebat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya memperoleh kekuatan besar melalui dao api. Saat ini, dia menukik. Apa? Semua orang terkejut. Samar-samar seseorang bisa merasakan energi dao abadi. Ternyata menjadi seperti ini. Si Hao mengerti. Orang ini memiliki api kuno yang dimurnikan bersamanya, yang dapat dianggap sebagai benih abadi. Itu seperti King yang bergabung dengan api bulan hijau. Xian Fei menyempurnakan teknik dao api untuk memulai seni pembakaran langit hebat yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Itu adalah sesuatu yang sebanding dengan reinkarnasi 6 dao atau seni ke-19 surga. Sekarang, dia bahkan bergabung dengan api asal yang ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati, jadi kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar tak terbayangkan. Tidak heran dia berkata bahwa dia mengembangkan seni surgawi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar menakutkan. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Bahkan jika orang lain memperoleh api kuno yang ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati, setelah mereka menjadi dewa, nyala api itu akan tetap hilang. Sementara itu, dia berhasil membuatnya tetap tertinggal. Hong. Namun, bertentangan dengan antisipasi Xian Fei, Si Hao menghadapinya secara langsung, bentrok dengan seni pembakaran langit yang hebat miliknya, tidak bersembunyi sama sekali. Itu karena tinju Si Hao memiliki 3 helai energi abadi yang mengelilinginya. Itu menekan semua api, mustahil untuk ditandingi. Cahaya api meluap. Xian Fei berteriak keras, esensi spiritual di seluruh tubuhnya melonjak, api yang berkobar menyala dengan sangat ganas bahkan langit akan runtuh. Ini adalah kekuatan api kuno, terlebih lagi kekuatan seni pembakaran langit yang hebat, sungguh tak terbayangkan. Suara yang luar biasa terdengar. Si Hao membentuk cetakan tinju. Itu menjadi lebih cemerlang, dan di sekitar kepalan tangan,
cabang-cabang willow emas terbang satu demi satu, berubah menjadi rantai keteraturan ilahi, bergegas menuju cahaya yang menyala-nyala. Peu. Setelah tabrakan hebat, Xian Fei mengeluarkan erangan teredam. Dia kemudian batuk seteguk darah, mundur ke belakang. Luka-lukanya sangat serius, menderita kerugian dalam bentrokan besar itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Digabung dengan api kuno, di alam kultivasi ini, seni surgawi saya telah dikembangkan ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh para pendahulu. Dia tidak berani mempercayai hal ini. Kembalilah dengan seni surgawi Anda setelah Anda mengembangkan 3 untayan energi abadi. Si Hao berteriak dengan dingin. Saat bertarung melawan 3 makhluk tertinggi, dia juga meremehkan orang lain. Tekan dia bersama-sama. Yang lain tidak berani mendekat, mengambil tindakan dari kejauhan, menghasilkan artefak berharga, di antaranya termasuk orang-orang aneh kuno. Membunuh. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Pada saat ini, dia membentuk cetakan tinju, bertarung melawan 3 ahli yang mengejutkan dunia. Tubuhnya bersinar, riak emas menyebar, juga menghasilkan teknik Dewa Willow. Di tubuhnya, pola-pola terjalin, dan kemudian cabang emas keluar dari setiap celah. Ini adalah teknik Dewa Willow, terlihat lembut, namun kekuatannya tidak dapat dihentikan. Suara peu-peu terdengar tak henti-hentinya. Di kejauhan, jarak di antara alis semua orang ditembus satu demi satu, terbunuh di tempat. Sampai-sampai ada 3 makhluk aneh kuno yang juga tertembus, menangis dengan keras saat mereka mundur. Namun, segera setelah itu, mereka diledakkan oleh cabang-cabang emas, meledak di tempat itu. Semua orang yang menghalangi jalanku akan mati. Si Hao berteriak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, menunjukkan semua metode rahasianya untuk melancarkan pembantaian. Mereka yang menghentikannya sama dengan menghentikan jalur daunnya. Pada saat ini, hanya 3 ahli makhluk tertinggi yang bisa tetap tenang. Ekspresi semua orang berubah. Metode seperti itu terlalu menakutkan. Si Hao mengacungkan angin surgawi, menyapu semua yang menghalangi jalannya. Di sekujur tubuhnya, energi darah melonjak ke langit, jejak tinjunya tak tertandingi. Teknik Dewa Willow diaktifkan olehnya, menyapu segala arah. Pengguna pupil ganda yang kuat secara tak terduga tidak mengambil tindakan, berdiri di samping, matanya sangat mendung. Cahaya kacau menyala. Dia jelas merupakan ahli yang menakutkan juga. Dia tidak bergerak, efeknya sangat luar biasa. Selain itu, Chang Gongyan memegang busur besarnya, tidak bergerak juga, berdiri di kejauhan. Si Hao menghadapi 3 makhluk tertinggi. Armor di tubuhnya bergemuruh, kabut tipis meluap. Dia sebelumnya mengalami serangan, namun juga melancarkan serangan ke lawannya. Saat ini, ada bekas darah di tubuhnya. Arenanya kacau balau. Dia bergerak, menyerang ke kiri dan ke kanan, ganas dan tak tertandingi. Weng! Akhirnya, keseimbangan itu rusak. Gerbang cahaya yang dihasilkan arena membengkak, menjadi lebih cemerlang. Apalagi arena di luar dugaan mulai terbakar, megah dan megah. Si Hao meraung. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang saat dia melakukan segala yang dia bisa untuk membantai jalan masuk ke gerbang itu. Pada saat ini, dia dengan paksa meraih diagram 10.000 roh dan skala penentang naga, memegangnya di tangannya. Jelas sekali bahwa arena ini akan pecah. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika dia tidak bisa masuk, maka gerbang cahaya mungkin akan hancur. Hong! Akhirnya, dia berhasil, dengan paksa menerobos masuk. Alasan utamanya adalah karena gerbang cahaya juga menunjukkan kekuatan, pancaran cahaya yang berkembang menyelimuti dirinya. Dengan suara keacah, hukum alam yang diberikan pohon dunia terpisah darinya, tidak mampu lagi mengikatnya. Shua! Si Hao menghilang dari tempat ini, masuk melalui gerbang itu. Pada saat yang sama, Immortal Ancient bergemuruh, seolah-olah akan hancur. Retakan besar segera menjadi beberapa kali lebih besar, mengeluarkan suara kakak. Tidak bagus, orang-orang dari dunia luar akan masuk. Tepat pada saat ini, teriakan terdengar dari kejauhan, mengguncang langit dan bumi. Semua orang sangat khawatir. Immortal Ancient akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Ada orang-orang dari dunia luar yang menerobos masuk. Ini benar-benar menggemparkan. Perubahan bergejolak yang belum pernah dialami kuno abadi selama bertahun-tahun kini telah dimulai.
Hal ini membuat seluruh penduduk asli merasakan ketakutan yang luar biasa, tidak mengetahui apakah ini merupakan keberuntungan atau bencana. Adapun para jenius dari 3.000 provinsi, mereka semua tergerak. Mereka tahu bahwa tuan mereka akan masuk, akan berbaris menuju sisa-sisa Immortal Ancient. Sayangnya, mereka terlambat satu langkah. Jika mereka datang lebih awal, Wang tidak akan memasuki gerbang cahaya. Sayang sekali. Ada beberapa yang menghentakkan kaki karena marah. Sangat disesalkan, hanya sedikit melenceng. Ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Banyak orang merasa sangat getir, mengaum di tempat mereka berdiri. Ada beberapa yang mengutuk, wajah mereka berubah bentuk, sudah menjadi gila, benar-benar ingin membimbing tuan mereka dalam membantai Immortal Ancient. Ada beberapa yang tubuhnya menjadi dingin karena mempunyai firasat buruk. Misalnya, beberapa orang aneh kuno, serta 10 raja mahkota, dewa yang diasingkan, dan lainnya, bagi mereka, kedatangan Master Sekte dari dunia luar menandakan bahaya yang ekstrim. Itu karena mereka membawa benda-benda yang menentang surga. Pasti akan ada beberapa yang akan mengincar mereka. Semuanya kacau balau. Jika Immortal Ancient menghadapi bencana, para Master Sekte yang menyapu tempat ini, situasi mereka juga akan sangat buruk. Bahkan Gu Jianyun, seseorang yang memiliki sekte besar yang melindunginya, wajahnya juga jatuh. Jika Immortal Ancient dilemparkan ke dalam kekacauan, jika Raja Kuno seperti dirinya tidak dapat segera bersatu kembali dengan sektenya, dia mungkin akan dirugikan oleh orang lain. Efeknya terlalu besar. Saat itu juga, reaksi setiap orang berbeda-beda. Bukannya aku tidak cocok, tapi situasinya berubah terlalu cepat. 10 Raja Mahkota berkata dengan lembut, mengepalkan tinjunya erat-erat. 3 helai energi abadi berubah menjadi naga sejati, melingkari tubuhnya. Dengan pengerahan kekuatan, kekosongan itu runtuh, membuat semua orang menggigil ketakutan. Hal ini terutama terjadi pada kelompok talenta yang terlalu dekat dengannya. Semuanya batuk darah dengan suara wah, terbang keluar, tidak mampu menahan fluktuasi sama sekali. Ini adalah 10 Raja Mahkota. Saat dia marah, saat auranya melonjak, orang lain tidak akan mampu menahannya sama sekali. Exiled Immortal awalnya kecewa dan frustrasi, tidak mau menerima hasil ini, tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah. Itu karena gerbang cahaya masih ada, belum hilang. Pakaian hitam Exiled Immortal berkibar seperti Phoenix surgawi yang melebarkan sayapnya, melayang. Dia dikelilingi oleh energi abadi, menyebarkan hujan cahaya, langsung tiba di depan gerbang cahaya. Apa? Dia juga masuk. Semua orang menjadi tercengang. Exiled Immortal sangat luar biasa, dikelilingi oleh cahaya abadi, sangat murni dan menyendiri. Dia melangkah ke gerbang cahaya itu dengan satu langkah, dengan cepat bergegas masuk. Hong! Tempat ini segera meledak keributan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut, bahagia, dan emosi langsung melonjak. Semakin banyak orang yang meraung ke arah langit, melampiaskan rasa frustrasi di hati mereka. Saat ini, kegembiraan yang luar biasa memenuhi hati setiap orang. Hong Long Long. 10 Raja Mahkota mengambil tindakan. Seperti naga sejati yang bangkit dari jurang, dia melompat keluar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat dia mengacungkan tinjunya, gunung dan lautan runtuh, langit dan bumi bergetar. Seolah-olah Raja Dewa yang tak tertandingi sedang bergerak. Energi darah melonjak, naik ke langit di atas dan merembes ke bumi di bawah. Ketika seseorang melihat dari kejauhan, tungku Dao, berwarna merah menyala mengelilinginya, sangat besar seperti gunung. Ini semua terbentuk dari energi darah. Ini adalah vitalitas seseorang, terlebih lagi perwujudan dari kekuatannya yang tak tertandingi. 10 Raja Mahkota bergegas masuk, juga memasuki gerbang cahaya. Semua orang menyingkir untuknya. Sebenarnya situasinya seperti ini. Masih ada peluang untuk memperbaiki situasi. Kita juga bisa masuk. Semua orang berteriak, dan bahkan mereka yang berada di bawah arena pun terguncang, berkerumun menuju arena seperti banjir, mendatangkan malapetaka di langit dan bumi. Terjadi perkembangan tak terduga, memberikan harapan bagi semua orang. Semua mata para ahli menyala-nyala, masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain. Mereka harus masuk bagaimanapun caranya. Sekalipun keberuntungan alam telah direbut, mereka masih harus memastikannya sampai akhir.
Diagram surgawi bergerak, di dalamnya ada matahari, bulan, gunung, dan sungai. Saat ini, gulungan kuno itu berubah menjadi jalan emas yang besar. Ning Chuan masuk setelah 10 Raja Mahkota pada diagram surgawinya. Hong Long. Si mengambil tindakan, matanya bersinar, pupil ganda membuka langit dan bumi, menampilkan misteri mendalam dari tahap awal dunia, membentuk wilayah surgawinya sendiri. Dia membelah kekosongan, menyapu semua orang di sekitarnya, juga bergegas masuk. Bagaimana aku bisa melewatkan ini? Aku pasti akan menjadi abadi. Teriak Cao Yusheng gemuk, berdiri bersama Chang Gongyan, juga bergegas ke depan. Semua orang aneh kuno bergerak, masing-masing menunjukkan metode mereka sendiri, kemampuan ilahi yang hebat muncul tanpa henti. Gerbang cahaya berputar dengan cemerlang, hukum alam terjalin, langit dan bumi runtuh. Individu yang paling kuat semuanya masuk satu demi satu, tetapi ketika mereka melangkah melalui gerbang cahaya, mereka menemukan bahwa perlakuan mereka tidak sama dengan perlakuan Si Hao. Huang langsung menghilang dari tempat ini, dibawa ke tujuan akhir. Sementara itu, mereka harus berlari sepanjang lorong yang dibangun berdasarkan hukum alam dan menuju ke tempat misterius itu. Cepat, kita harus cepat! Semua orang berteriak. Jika mereka terlambat, tidak akan ada apapun yang tersisa, kemungkinan besar semuanya diambil alih oleh Huang. Lupakan mereka yang berada di belakang, bahkan dewa yang diasingkan dan 10 Raja Mahkota pun diam, menggunakan kekuatan terbesar, menyalakan kekuatan ilahi, menghabiskan sumber energi mereka, tidak ragu-ragu menggunakan sumber daya apapun untuk bergegas maju. Untuk tujuan apa mereka menunggu beberapa era? Itu untuk saat ini. Mereka semua meledak dengan kekuatan, menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Hong. Tentu saja, selama proses ini, terjadi beberapa pertempuran. Misalnya, pupil ganda menembakkan berkas cahaya. Cahaya kacau yang menyebar di udara, berbenturan dengan diagram surgawi Ning Chuan. Jalan ini tidak tenang. Mengapa jalan ini begitu panjang? Bahkan orang-orang aneh zaman dahulu pun menjadi cemas saat mereka bergerak cepat. Dengan tingkat kultivasi mereka, bahkan beberapa ribu li dapat dijangkau dalam sekejap mata. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka kini melakukan perjalanan setidaknya beberapa puluh ribu li. Namun pada akhirnya, mereka masih terus melanjutkan perjalanan, tidak semakin mendekati tanah kuno terakhir itu. Kaca! Di depan arena, retakan besar itu bergetar, auranya menakutkan. Wajah penduduk asli menjadi tidak menyenangkan, semuanya kembali ke klan masing-masing untuk bersiap menghadapi perubahan yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, ada juga orang-orang yang bergegas menuju dunia kecil tertentu, ingin melihat sosok seperti apa yang datang, bersiap mencari informasi untuk dilaporkan kembali ke klan mereka. Ada lebih banyak lagi orang jenius dari 3.000 provinsi yang bergegas menuju dunia kecil itu. Mereka tidak memasuki gerbang cahaya, malah ingin menerima sekte mereka sendiri, membimbing para ahli. Di mata banyak orang, daripada berperang melawan Huang, 10 Raja Mahkota, dan dewa yang diasingkan, lebih baik bergegas dan menemukan master sekte mereka, serta memblokir gerbang cahaya itu. Dengan begitu, tidak ada yang bisa lolos. Alam cahaya gelap, tempat yang tidak terlalu besar, sebuah dunia kecil biasa. Namun, karena simpul spasial diledakkan di sini, menghubungkan ke dunia luar, segalanya menjadi berbeda. Tempat ini tidak akan menjadi tenang lagi. Kekuatan ilahi melonjak, hukum alam terjalin. Petir bergemuruh antara langit dan bumi. Segala jenis pemandangan tak beraturan muncul, cemerlang dan bervariasi, mengejutkan semua penduduk asli di dunia ini. Setelah para ahli dari dunia kecil lainnya bergegas, mereka semua juga tercengang. Retakan besar terjadi di wilayah ini, salah satunya adalah bagian yang sangat lebar. Disitulah simpul spasial berada. Seorang tetua yang mengenakan mahkota emas ungu, tubuhnya berjubah dao berdiri di celah, separuh tubuhnya memasuki alam ini. Matanya bagaikan pelangi dewa, menyapu pegunungan dan sungai, membara dengan gairah yang tiada tara. Di hadapannya ada sekitar selusin individu lain, namun tingkat kultivasi mereka semuanya lebih rendah darinya, mulai dari alam ahli tertinggi hingga alam dewa sejati, semua pembudidaya ini berhasil masuk untuk menguji daya dukung simpul spasial. Tidak baik. Orang ini mengeluarkan teriakan kaget, merasakan jiwanya bergetar. Perasaannya seolah-olah darahnya menjadi dingin ketika bahaya besar mengelilingi tubuhnya.
Dia mengeluarkan teriakan nyaring, berjuang keras, mencoba untuk bergegas. Namun, Immortal Ancient memiliki hukum aneh yang terjalin di dalam celah kehampaan besar, menghentikannya. Meskipun ada orang-orang di dunia luar yang mengambil tindakan, mendukungnya melintasi alam, itu masih belum cukup. Wajahnya langsung menjadi pucat. Itu karena hukum Dao tertinggi masuk ke dalam tubuhnya. Tidak. Dia berteriak dengan keras. Tulang depannya bersinar, roh primordial bergegas keluar, ingin melarikan diri ke peninggalan Immortal Ancient, karena dia sudah merasakan firasat buruk bahwa dagingnya tidak akan mampu bertahan. Namun, tepat pada saat ini, cahaya retakan besar itu menjadi kabur. Cahaya kekacauan primal menyapu, dan seperti pancaran pedang yang luar biasa, menebas roh primordial itu, tidak membiarkannya pergi sama sekali. Peu! Roh primordial seukuran kepalan tangan itu berteriak dalam kesedihan, meledak di tempat. Sementara itu, dagingnya juga ikut terbakar menjadi abu pada saat bersamaan. Selusin orang yang datang semuanya mundur, wajah mereka kurang berwarna. Mereka cukup beruntung bisa berhasil melewatinya. Sementara itu, kekuatan Dao ini bersifat tirani, sudah memiliki satu kaki ke tahap berikutnya, sosok tingkat master setengah sekte. Pada akhirnya makhluk sekuat itu mati begitu saja, seperti batu yang dilempar ke danau, tidak menghasilkan riak yang terlalu besar. Dunia luar, wilayah tak berpenghuni. Retakan besar terjalin di udara, cahaya warna-warni berwarna darah meletus. Petir hitam pekat terjalin, pemandangannya mengerikan. Pada saat ini, sekelompok orang berdiri di sini, tingkatan mereka mulai dari ahli tertinggi hingga dewa surgawi, dan kemudian hingga master sekte dan lainnya, semuanya kultivator dari berbagai sekte. Hal ini terutama terjadi pada kelompok master sekte di depan, semua ekspresi mereka suram. Mereka semua menggunakan kekuatan yang sangat besar, akhirnya menembus tembok dunia. Pada akhirnya, mereka mencoba satu demi satu, orang-orang api ilahi dan alam dewa sejati masuk tanpa masalah. Karena tidak sabar, Dao tua itu mengambil inisiatif dan mengajukan diri. Mereka bekerja sama dalam membantunya menyeberang, tidak pernah menyangka bahwa dewa surgawi dengan satu kaki ke alam budidaya berikutnya akan terbunuh begitu cepat. Mungkinkah kita tidak punya peluang, tidak ada peluang untuk masuk? Salah satu dari mereka berkata sambil menghela nafas. Mereka baru saja menyaksikan adegan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka diam-diam berpikir sendiri, sudah menyimpulkan bahwa Master Sekte tidak bisa masuk, diusir oleh Immortal Ancient. Kalau tidak, Dao tua itu tidak akan mati dengan menyedihkan. Yang terhebat hanya akan berada di alam Dewa Surgawi, bahkan mereka yang memiliki satu kaki di alam berikutnya tidak dapat menyeberang. Salah satu dari mereka berkata, para Master Sekte di sini semuanya terdiam. Siapa di antara mereka yang tidak mau masuk? Namun, setelah memikirkannya, mereka semua mengerutkan kening, merasa tidak rela di dalam hati. Apakah ada teman Dao lain yang mau mencobanya? Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi dan membantu Anda. Seseorang berkata. Tidak ada yang menjawab, karena sudah lama menentukan hasilnya. Lupakan saja, kita hanya bisa meminta Dewa Surgawi kita untuk memperjuangkan kesempatan itu. Saya yakin mereka akan mampu mewujudkannya. Ada seorang master sekte yang angkat bicara. Namun, tembok alam ini tidak stabil. Bahkan ketika mengangkut para dewa surgawi ke dalam, mereka masih harus bekerja sama untuk membuka simpul tersebut, melindungi mereka yang melintasi alam. Immortal Ancient menolak kita, jadi lorong ini tidak akan terlalu stabil. Saya tidak tahu berapa lama lagi bisa didukung, sehingga jumlah dewa surgawi yang bisa diutus tidak akan terlalu banyak, kata seseorang. Semua orang tahu bahwa jika simpul spasial ini dihancurkan, mereka harus mencari tempat lain dan kemudian menggunakan metode yang sama lagi untuk membuka tempat lain. Berdasarkan kesimpulan mereka, gelombang pertama seharusnya bisa masuk dengan lancar. Kuota ini sangat penting. Berbagai sekte mendiskusikannya di antara mereka sendiri, berdebat satu sama lain mengenai hal itu. Istana abadiku pasti mendapat tempat di kelompok orang pertama ini. Energi kekacauan menyebar dari istana perunggu kuno di kejauhan, mengeluarkan suara tua. Pikiran semua orang terguncang, tidak terkecuali master sekte besar dari berbagai sekte. Mereka semua merasakan rasa takut yang mendalam terhadapnya. Sebuah suara juga terdengar dari kereta kaisar, ras kaisar dunia saat ini, juga membutuhkan tempat. Sekte baratku juga membutuhkan tempat.
Klan dunia bawahku harus memasuki tempat keberuntungan alami abadi. Kuil ilahi saya menggunakan kitab suci bumi ke-9 surga untuk melindungi jalan itu, jadi kita harus mendapat tempat. Semua master sekte angkat bicara, berebut tempat. Saat ini, mereka pasti tidak bisa mundur. Ini melibatkan keberuntungan alam yang besar. Mereka membagi peluang terbesar Immortal Ancient. Uang apa? Exiled Immortal apa? Pemenang akhir apa? Di bawah penindasan para dewa surgawi, mereka hanya dapat dianggap sebagai debu. Seseorang di dalam dewa surgawi yang terpilih berkata dengan lembut, seorang pria paruhbaya dari istana abadi, matanya dingin. Kata-kata teman Dao memang benar. Sebelum kami masuk, itu hanyalah anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Sekarang, kita harus memilih lagi pemilik keberuntungan alam. Mereka yang tidak mengikuti kita semua akan berubah menjadi abu. Di dalam Immortal Ancient, tanah kuno terhebat di belakang gerbang cahaya arena. Siha berdiri di sana sendirian. Tempat ini terlalu misterius. Dia sepertinya sudah ketakutan.